Ya, IHSG masih stagnan sideways seperti kemarin-kemarin, masih sama angkanya di angka sekitaran 6830. Tadi sempat jatuh di area itu, terus breakout lagi, mantul lagi tepatnya, bukan breakout. Dan dia bergerak dalam range 6835 sampai 6955. Ya, jadi 6835 sampai 6955. Terus yang bikin IHSG hari ini berfluktuasi banget, salah satunya adalah saham Bukalapak yang secara market cap itu lumayan gede, dan hari ini tadi Bukalapak mantul lumayan, dan ini udah dibahas di morning briefing M-Trade juga. Ini udah dibahas di morning briefing M-Trade. Dia potensi untuk lanjut naik sampai sekitaran 250 Bukalapaknya. Jadi kongres buat yang punya ini, aku nggak akan bolak-balik kameraku, jadi mohon maaf nggak bisa kasih lihat muka sering-sering nih, karena capek banget bolak-balikin kamera terus ya. Jadi bukan bolak-balikin, nge-zoom in zoom outnya ini lagi agak-agak error HP ku entah kenapa. Terus aku mau kasih lihat juga, selain itu ada saham BBNI yang naik 1,1%. Tapi hari ini tadi judul IG Live aku adalah case study WIM yang jadi multi bagger M-Trade. Kenapa dijual? Nanti saya kasih tahu kenapa. Market value hari ini sekitaran 9,06 triliun rupiah. Terus ada beberapa saham yang nanti aku akan bahas. Selain WIM, aku akan bahas tentang ADMR, BRMS, BBNI, BRPT. BBNI tadi aku udah bahas, sama Bukalapak aku udah bahas. Kamera ultrawide-nya aktifkah? Tolong di DM aku ya nanti ya kalau ada tips-tips gitu ya. Nggak tahu juga nih kenapa aku nggak ganti-ganti setting kameraku. Cuman tiba-tiba begini. Jadi ya, I need your help everyone. Oke. Terus asing hari ini ada net sale 656,06 miliar rupiah gitu. Di saham BBNI, BCA, terus ada Inco, TLKM, dan GoTo. Nah, saat ini yang jadi tantangan di market itu sebenarnya apa sih? Yang jadi tantangan di market saat ini adalah perlambatan perekonomian dari China. Jadi China ini deflasi, ekonominya melambat udah selang beberapa waktu kemarin. Teman-teman juga udah tahu, Bapak Ibu udah tahu ya. Terus bank-bank di China udah memberikan pinjaman bulanan terkecil sejak 2009. Jadi maksudnya tuh penyaluran kreditnya itu sangat rendah sekali. Jadi ini menunjukkan bahwa perekonomiannya sangat slow down, dan ini akan berdampak pada sektor komoditas Indonesia, baik batubara, metals, dan juga oil. Nah, terus ada info lagi teman-teman di MSCI. MSCI itu Morgan Stanley Capital International. Saham-saham pilihan mereka itu tergabung dalam satu MSCI Index yang seringkali menjadi acuan buat fund manager atau asset management reksadana. Dan akan ada rebalancing MSCI Index di bulan Agustus ini, tepatnya ya. Ya, announcement date-nya tanggal 10 Agustus, dan akan perubahannya tuh akan dilakukan pada tanggal 31 Agustus nanti, efektifnya 31 Agustus dan 1 September. Ada edition saham Auto Cuan SMSM dan juga deletion Cimori di MMX, Temas, dan juga WSKT. Ya, jadi bisa diperhatikan untuk saham-saham ini, hati-hati yang di delete bisa turun. Oke, terus kemudian yang ditambahkan edit itu bisa naik dalam jangka waktu pendek. Malam hari ini selain WIM, aku juga akan ngebahas untuk saham-saham dari geng BRPT ya. Jadi BRPT aku akan bahas TPIA dan juga Cuan, CUAN gitu. Sempat naik 24% hari ini. Terus aku akan bahas juga PANI, IMAS, laporan keuangan Bukalapak. Oke, jadi laporan keuangan Bukalapak. Kemudian MTech, aku akan bahas juga UNTR, Unilever, dan beberapa saham yang lain. Oke, aku start dari yang mana dulu nih? Kira-kira penasaran dari yang mana? WIM aku bahas nanti aja ya. Aku akan bahas dari BBNI dulu. BBNI itu ada rencana akan stock split. Jadi nanti kalau harga sahamnya jadi lebih murah separohnya, jangan kaget.
nilai saham yang Anda miliki tetap sama. Jadi kalau tadinya 1 lembar sekarang jadi 2 lembar, 1 lot jadi 2 lot gitu ya. Jadi 1 lot itu 100 lembar, nanti teman-teman jadi punya 200 lembar alias 2 lot. Nah, stock splitnya itu 1:2, ini bakalan di split sekitaran bulan apa ya? September. Akan melewati persetujuan rapat umum pemegang saham luar biasa dulu di 19 September mendatang. Jadi stock splitnya sekitaran Oktober deh ya, 10 Oktober gitu. Oke, terus tadi BBNI aku udah bahas secara teknikal. Teknikal udah belum ya? Aku ulang ya. Aku lupa sih BBNI tadi udah bahas teknikal atau belum. Aduh, mesti zoom in. Oke, teknikal BBNI potensi menuju sampai 93 bahkan 9425. Jadi dalam jangka pendek dia bisa berpotensi untuk menguat. Terus aku mau update saham Pani deh ya, Pani ini peak 2, jadi dia melantai di bursa melalui backdoor listing. M-Trade ada rekom sekitar level 1800-an di sini. Nah, Pani ini dia secara teknikal bakalan menguji level 2150 dan akan right issue dengan menerbitkan saham baru itu sekitar 8 miliar lembar saham, sebanyak-banyaknya 8 miliar lembar saham. Right issue-nya dilakukan dengan total transaksi itu sekitaran 9,4 triliun, 9,407 triliun. Dan dana yang diperoleh nanti bakalan digunakan untuk penyertaan saham baru di 7 perusahaan yang terafiliasi di bidang real estate. Nah, jadi right issue-nya Pani ini bakalan dibahas dalam rapat umum pemegang saham luar biasa pada 15 September mendatang. Right issue itu dampaknya positif atau negatif. Biasa kalau right issue tuh dampaknya cenderung bikin harga sahamnya turun, tapi mesti dilihat lagi tujuan right issue, dapat duit itu digunakan untuk apa. Karena biasa kalau right issue tuh terjadi dilusi negatif. Dilusi negatif tuh artinya apa? Dilusi negatif tuh artinya jumlah saham yang beredar tuh makin banyak. Jadi porsi kepemilikan investor saham terhadap keseluruhan saham tuh jadi semakin sedikit. Ya, jadi itu efeknya dilusi negatif karena porsi kepemilikannya jadi semakin sedikit. Jadi nanti untuk pembagian dividen juga pasti akan ada pengaruhnya gitu. Oke, terus kemudian aku akan bahas IMAS. IMAS ini menarik banget secara teknikal dan dia ada sentimen positif juga di mana Mercedes-Benz ini melanjutkan tren peningkatan penjualannya pada bulan Juli 2023 ini. Ya, jadi tahun lalu sempat ada kendala dari chipnya ya, chip pada saat pandemi untuk mobil-mobil mewah itu chipnya agak-agak langka. Sekarang udah mulai membaik untuk supply-nya dan dilihat secara teknikal IMAS dan IMJS ini masih cukup menarik meskipun kalau teman-teman pemula mesti harus waspada dengan fluktuasinya. Jadi ini masih ada tanda-tanda akumulasi gitu. Oke, terus kemudian aku akan lanjut buat saham yang lain. Balik ke Bukalapak ya, Bukalapak tadi aku ada update tentang Bukalapak dalam jangka pendek bisa menuju ke 244 sampai level 250-an. Pendapatannya untuk Bukalapak ini dia naik 28,94% secara tahunan dan secara kuartalan naik 16,8%. Tapi yang tadinya untung 8,59 triliun sekarang jadi rugi 389,27 triliun. Mau tahu nggak kenapa? Karena tadinya untungnya itu bukan dari untung operasional, tapi didapatkan dari keuntungan investasi yaitu dari saham BBHI. Nah, waktu itu saham BBHI naik tinggi, jadi waktu itu di dalam bukunya Bukalapak mendapatkan keuntungan dari investasi yang belum terrealisasi. Sekarang saham BBHI-nya turun, jadi kalau dibandingkan beberapa bulan yang lalu itu lebih rendah dari beberapa bulan yang lalu, sehingga balik jadi kayak gini. Oke, ya aku kasih lihat ya. Mesti dipas-pasin dikit nih kameranya. Agak-agak blur dan aku nggak tahu kenapa rasio HP ku jadi kayak gini.
rasio kamera HP ku kayak gini, tolong aku dikasih tahu di DM gimana untuk ngebenerin ini dong, jadi besok bisa lebih bagus gitu ya. Oke, jadi ini kalau dibandingkan beberapa bulan yang lalu memang BBHI sempat di masa tertingginya pada beberapa bulan kemarin gitu, dan ini udah turun. Jadi memang kalau dilihat ini sangat berpengaruh pada laporan keuangan Bukalapak ya. Jadi dulu ada keuntungan secara investasi, sekarang jadi kerugian. Nah, BBHI sendiri secara teknikal dalam jangka pendek ini sebenarnya memang kelihatan ada tanda-tanda akumulasi dari pattern J atau pattern scallop-nya. Cuman pattern ini fail sejak dia breakdown pada pada 1650, sejak dia jatuh dari 1650 itu tepatnya 2 Agustus 2023. Breakdown di situ patternnya failed, dia berpotensi menuju 1380. Saat ini masih wait and see dulu buat BBHI-nya. Banyak yang nanya GJTL, jadi sebelum aku lanjutkan ke materi aku yang berikutnya, list saham yang aku mau bahas GJTL dulu. GJTL ini sebenarnya kalau diperhatikan kemarin dia naik dengan volume transaksi tinggi, turunnya itu volume transaksinya tidak sebanyak waktu dia naik di sini, tapi lumayan juga sih, dikit, lama-lama jadi jatuh jauh juga gitu. Mtrade udah jualan sekitaran tanggal 21 Juli di sini, ya sejak dia breakdown dari MA-nya yang pertama kali. Dan waktu itu kita ada nge-watch untuk buy, tapi kita nggak beli lagi. Kita nunggu konfirmasi dia mantul dulu, dan ternyata malah jadi breakdown, jadi kita nggak jadi buyback untuk untuk GJTL-nya. Oke, terus kemudian aku mau bahas untuk masih dari Bukalapak Group, ini ada MTEK ya, dan juga SAME. Ini MTEK Elang Mahkota Teknologi. Ini dia menambah kepemilikan sahamnya di Sarana Meditama Metropolitan atau SAME sebanyak 29,9 juta saham pada 29 Juni sampai 9 Agustus. Secara teknikal MTEK ini masih wait and see, jangan beli dulu gengs. Terus kemudian SAME-nya gimana? Oke, SAME wait and see juga ya. SAME wait and see juga. Jadi di sini perhatikan ya, ini wait and see sekitaran level 328 sampai 340-an. Ini menarik, wait and see dulu aja, jangan dibeli dulu juga. Jadi pembeliannya oleh MTEK ini memberikan satu sentimen positif buat SAME-nya, bukan buat MTEK-nya. Karena apa? Karena otomatis kalau ada pembelian dalam jumlah yang besar, maka supply saham yang beredar menjadi lebih sedikit dong ya, gitu. Jadi demand-nya lebih besar daripada supply-nya, sehingga ada kemungkinan dia akan cenderung naik, dan di sini secara teknikal chart-nya juga menunjukkan ada tanda akumulasi. Pembelian dilakukan dalam 12 transaksi berbeda dengan rentang harga 332 sampai 382. Jadi sekarang masih masuk range 332 tuh di sini, 382 di sini. No wonder di sini terbentuk satu masa sideways yang cukup lumayan. Nah, setelah transaksi ini kepemilikan MTEK di SAME itu naik dari 77,3% menjadi 77,47%. Tidak berubah banyak sebenarnya. Oke, aku mau review untuk saham di RMA sambil aku ngejawabin pertanyaan kalian ya. Dan aku mau review untuk saham-saham yang lainnya juga. Di RMA ini sempat menjadi salah satu kinerja yang cukup bagus, kasih kinerja yang cukup bagus buat Mtrade di sini. Aku coba cek untuk saham di RMA. Dulu sudah pernah dijual dan cuan sekitaran 5 sampai 6%. Di sini ada loss 2 sampai 6%, ini ada untung 15 sampai 16% di sini. Jadi udah sempat cuan beberapa waktu yang lalu, dan ini Mtrade ada buyback lagi beberapa waktu kemarin. Sekarang sih tinggal ngehold aja. Kalau sekarang jangan beli dulu karena ini lagi potensi retracement. Mtrade tinggal ngehold aja, potensi naik sampai 1850. Jadi wait and see dulu kalau misalkan belum punya. Nah, aku mau review buat Elsa dan Esa. Ini ada Felix dan Sulina Yaga yang nanyain Elsa dan Esa. Sebelum aku bahas saham-saham lainnya yang ada masuk dalam list aku, Elsa jangka pendeknya mau turun sampai ke 390-an kira-kira. Untuk Esa aku coba mau bahas juga. Ini dia udah naik beberapa hari, wait and see dulu, jangan dikejar gengs ya, tunggu dulu aja. Sekarang aku mau bahas UNTR, United Tractors, bagaimana kabarnya. Tapi sebelum aku bahas lanjutin saham-saham yang lain, teman-teman boleh langsung, teman-teman yang pengen belajar investasi saham untuk pemula, langsung ke mtrade.id/mvstart, mtrade.id/mvstart. Boleh juga DM saya mvstart, EMVEST, mvest,
Jadi Mfest start mulai. DM saya Mfest Start, nama email WhatsApp untuk kamu yang ingin mulai belajar investasi saham untuk jangka panjang. Mfest Start adalah kelas 2 jam. Jadi bisa langsung juga ke mtrade.id/Mfest Start. Seperti yang aku tulis di judul di atas ini, Mfest Start adalah kelas 2 jam yang memberikan pengenalan untuk long term investing. Buat kamu yang udah pernah ikut, nggak usah ikut lagi. Buat kamu yang udah ikut Mfest, nggak perlu ikut kelas ini lagi, karena Mfest pastinya lebih lengkap daripada Mfest Start-nya. Kayaknya aku ngomong udah kayak komentator sepak bola, jadi aku tarik napas dulu sebentar. Oke, Ruf awal nanya BRPT dan memang aku ada plan untuk ngebahas BRPT malam hari ini beserta dengan saham-saham yang ada di gengsnya. BRPT ya, emiten milik Prayogo Pangestu ya, dia pemilik BRPT, TPIA dan emiten berkode cuan, CUAN. Nah, sekarang kita mau cek satu-satu nih, ceki-ceki gimana nih BRPT-nya. Oke deh. Ya, ini BRPT bisa diperhatikan di sini dia baru aja breakout beberapa hari kemarin. Ini spekulatif buy banget sebenarnya di Mtrade karena naik dengan volume transaksi yang tinggi. Mungkin kalian bilang belinya telat. Enggak telat. Kita tuh sebenarnya view-nya untuk jangka menengah untuk BRPT ini. Jangka pendek pun sekarang BRPT juga udah mulai cuan. Kita coba lihat BRPT sekitaran 8-9%. Nah, BRPT ini dia naik lumayan signifikan. Salah satu bisnisnya adalah geothermal ya. Potensi diuntungkan dari carbon trading karena pembangkit listrik dengan geothermal ramah lingkungan dan tidak menghasilkan emisi karbon seperti PLTU yang mostly menggunakan tenaga batu bara. Ya, jadi dua PLTU-nya berbasis batu bara ini berkontribusi besar mengotori udara Jakarta. Ya, jadi dua PLTU bukannya, dua PLTU yang saat ini berbasis batu bara di daerah Cilegon ini berpotensi mengotori batu bara karena arah angin mengarah ke ibu kota. Jadi carbon trading ini potensi dibutuhkan di Indonesia dan saham-saham emiten berbasis ESG (Environmental Social Governance) ini diuntungkan dari sentimen tersebut. Salah satunya adalah BRPT ini. Oke. Oke, I'm one dead healer. Oke, nanti aku bahas UNTR. Ya, jadi aku bahas BRPT dulu. Dalam jangka pendek dia bakalan bisa naik sampai 950 sampai 960. Kemudian bisa koreksi normal. Jadi jangan dikejar lagi udah agak tinggi. Mari kita lihat cuan yang hari ini dia juga naik. Anak usaha dari BRPT, perusahaan milik Prayogo Pangestu. Cuan udah naik kenceng banget gengs, udah nggak usah dikejar, biarin dia konsolidasi dulu. Mtrade nitip sendalnya di BRPT, ya udah nggak apa-apa, yang penting dapat cuan juga meskipun bukan di saham cuan. Ya, jadi ketika kita lihat kayak gini, ini udah naik kenceng dengan volume transaksi tinggi, biarin dulu aja. Ketika besok dia naik lagi, yang sempat cuan dari saham cuan silahkan dinikmati, tapi yang belum sempat beli ya udah wait and see dulu aja ya. Jadi kita nitip sendalnya di BRPT. Kemudian kita mau lihat cuan ini dia dapat sentimen positif karena masuk ke MSCI Small Index seperti yang tadi saya bilang, dan itu sentimen positif jangka pendek menengah. Kita akan watch nanti kalau dia ada konsolidasi. TPIA juga sempat naik lumayan, tapi kita masih watch untuk cuan dan ngehold saham BRPT. Jadi ini masuk watchlist aja. Udah naik berapa hari agak ketinggian. Oke. Terus kemudian aku akan bahas UNTR karena tadi sempat ditanya. UNTR dong, UNTR di prank, lupa. Oke. Ya kalau nggak diingetin sih lupa beneran. UNTR, baiklah. UNTR ini dia ada mengakuisisi juga perusahaan geothermal ya melalui sebentar, cekidot, bentar. Melalui entitasnya PT Energia Prima Nusantara (IPN) dan menandatangani perjanjian pembelian saham baru yang diterbitkan PT Supreme Energy Sriwijaya. Jadi ada sebanyak sekitaran 40,48% saham SIS yang diakuisisi oleh UNTR, setara 634,94 miliar. Nah, akuisisi ini untuk diversifikasi usaha UNTR yang which is ini sangat bagus sekali. Bagian dari berkesinambungannya bidang energi terbarukan
dibutuhkan khususnya panas bumi. Dan ini masih berkaitan dengan BRPT tadi, masih berkaitan dengan BRPT ya. Jadi masih sama-sama temanya geothermal gitu. Dan melalui akuisisi ini, UNTR ini bisa mengurangi ketergantungannya pada bisnis batubara yang saat ini cenderung mengalami fluktuasi. Oke, ada dibuatin artikel juga di Mtrade, jadi teman-teman boleh baca di Mtrade khususnya member VIP kita. Technically gimana kabarnya UNTR? Mari kita lihat. Ya, UNTR dalam jangka pendek dia akan konsolidasi antara 26700 sampai dengan 27850. Bisa nggak dia nutup gap kembali di 31300? Bisa, tapi perjalanannya cukup lama, mungkin sekitar 3 bulanan. Karena di sini dia perlu konsolidasi dulu, udah kelihatan tanda-tanda konsolidasi. Yang di bawah udah mulai profit taking dan volumenya juga udah mulai melemah. Jadi nanti ini akan saya jelaskan detail di workshop Super Trader tanggal 2 sampai 3 September, dan mohon maaf untuk yang offline udah full. Kalau mau daftar tinggal yang online aja, sebenarnya hybrid, dan saya sebenarnya agak-agak kurang menyarankan untuk online karena fokusnya kalian mesti terpecah. Jadi saya sarankan mungkin bisa ikut the next workshop. Oke. Ya, jadi itu UNTR, wait and see dulu. Udah bahas ya. Adaro. Mita Puspita nanya Adaro. Mari kita lihat Adaro gimana kabarnya. Dan untuk Mtrade besok ada beberapa saham yang sangat menarik sekali. Ada satu watchlist yang menarik banget dari sektor komoditi, khususnya commodity metals. Besok kita akan lihat di morning briefing Mtrade. Oke? Bentar ya. Oke, mari kita lihat Unilever. Ada yang baru dari Unilever yang udah bikin galau banyak orang. Mari kita lihat Unilever. Cara mengetahui pergerakan bandar gimana agar bisa ngekor, itu ilmunya di workshop Super Trader. Workshop Super Trader basically untuk mengetahui supply and demand. Mari kita lihat Unilever. Unilever saat ini memang lagi masih downtrend banget. Secara monthly lagi murah banget. Valuasinya juga dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ini lagi murah. Jangan cuman dipotong sebentar, woi valuasi Unilever murah dari mana dibandingin saham yang lain mahal. Ya iyalah, dia selalu mahal dibanding saham yang lain. Tapi kalau dibandingkan dengan historical yang beberapa tahun yang lalu, dia murah. Unilever saat ini menggandeng POWR untuk install panel surya. Ya, jadi ini merupakan satu pengembangan yang terbaru dari Unilever dengan kapasitas 2,5 MWp panel surya yang akan diinstal bekerja sama dengan POWR atau PT Cikarang Listrindo Tbk. Sekarang kita buka POWR yang juga udah melantai di bursa ya pastinya ya. Merupakan salah satu yang terbesar di Jababeka. Jadi efeknya gimana? Pemasangan panel surya di dua pabrik Unilever ini bakal mampu menekan emisi CO2 atau karbon dioksida hingga 1.500 ton per tahun. Nah, ini POWR bisa masuk ke watchlist. Oke, terus kemudian jadi kalau dilihat-lihat dari apa yang aku bahas tadi, ada dari apa? BRPT, terus UNTR, terus POWR, UNVR, Unilever, ini semua temanya sama. Temanya adalah energi terbarukan ya, jadi supaya go green semuanya. Oke. Katanya mau bahas Adaro kok jadi Unilever. Aduh. Adaro sideways aja sih, nothing interesting, sideways aja 2320, jadi kita watch tapi sideways aja. Ini ada yang mau dilihat kayu, laporan keuangan Unilever jelek terus, valuasi akan lebih murah. Iya. Oke, kayu uptrend, wait and see dulu, biarin dia consolidating. Kalau naik terus kayak gini justru biarin aja. Aku lebih suka saham yang consolidating kemudian breakout. Oke, terus kemudian
Besok ada beberapa watchlist dari Mtrade, sekitar 4 atau 5 saham dari berbagai sektor di Mtrade ya. Oke ya, jadi PTBA masih watch dulu. Jadi kelupaan kan, tema utamanya aku tadi mau bahas apa coba? Mau bahas apa ya? Tema utamanya mau bahas apa? Pani udah. Kok ngantuk ya? Kok ngantuk ya? Tema utamanya judulnya mau bahas WIIM. Kenapa jadi kelupaan bahas WIIM? Mari kita bahas WIIM deh. Oke. WIIM, Wismilak Inti Makmur Tbk. Wismilak Inti Makmur Tbk. Hari ini ada satu sentimen buat WIIM ya. Jadi biar aku nggak dimarahin nih kalau aku kasih sentimen negatif tentang emiten. I have to be very careful supaya aku nggak dimarahin emitennya. Aku mau share aja di sini sumbernya di sini. Jadi aku kasih lihat kalian baca sendiri. Tereng gitu ya. Jadi ada penggeledahan di gedung Wismilak Surabaya dan silakan baca aja beritanya, ada di market di mana ya ini ya, market.business.com, dan banyak sih beritanya gitu terkait dengan dugaan ya kasus apa ya, TPPU gitu-gitulah ya. Tapi yang aku mau bahas intinya tuh bukan itu, teman-teman semuanya. Aku mau jadiin WIIM ini sebagai satu case study dengan atau tanpa kalian paham berita. Jadi kalau kalian nggak ngerti berita ini pun, ini tetap bisa jadi satu yang gimana kita beli dan jual. Mau bahas multi bagger, caranya gimana? Nih aku mau bahas dulu di sini. WIIM ini direkomendasi beli pada 26 April 2023 sekitaran harga 930 sampai 940-an. Ya, jadi aku mau jadi ini sebagai satu case study. 26 April itu di sini. Aku gambar dulu udah dihapus sama coachnya. 26 April itu di sini. Nah, kalau dibilang 940 waktu itu, ini aku sekalian kasih penjelasan buat kalian yang bilang di Mtrade kok harganya naiknya cepet banget sih gitu loh, telat dan sebagainya. Ini aku mau kasih lihat kalian, waktu itu ketika kita rekomendasiin untuk beli ini kelihatannya memang seakan-akan telat, udah naik gitu. Tapi yang kita mau view-nya jangka menengah itu bukan cuma sehari 2 hari aja. Dan ya, tidak ada orang yang bisa tahu, satupun yang bisa tahu dia bakalan jadi sampai berapa. Bahkan even kata insider, kata market maker, kata apalah, kata siapalah bisa naik sampai sekian. Udah nggak usah percaya. Dimana itu juga bukan dikontrol mereka gitu loh. Kalau market maker kena gebuk market maker lain bisa nggak? Oh bisa banget. Kena gebuk investor lain yang mereka punya barang lebih banyak jualan. Intinya yang paling menang sebenarnya adalah yang punya barang paling banyak gitu. Dan ini kebetulan dia trennya jadi up seperti ini. Jadi ini kita benar-benar waktu itu let the sky be the only limit, dan kita nggak mau kasih resisten gitu buat WIIM ini. Hari ini kita jual sebenarnya. Jika kamu nggak ngerti berita apapun ya, ini jualnya hanya based on technical, jatuh dengan volume tinggi, udah gitu tok, udah that simple. Jadi ketika aku belajar technical waktu itu, aku juga nggak mikir berita, banyak berita dan seterusnya. Baru belakangan setelah aku ngajar, aku harus tahu berita-berita dan aku harus tahu sentimen-sentimen macam-macam. Sehingga aku belajar, aku baca riset macam-macam. Tapi kalau kamu masih pemula dan kamu nggak pemula, sebenarnya patokannya sebenarnya chart yang paling jujur. Berita-berita tuh macam-macam. Kadang beritanya jelek, sahamnya kok malah naik. Kadang beritanya bagus, sahamnya kok malah turun. Jadi nggak bisa dijadikan patokan gitu. Mantap ya. Jadi
WIM kita dapat. Gemes sih aku kenapa nggak 3 digit sekalian gitu loh. Jadi ini cuman 92 sampai 94%, tapi ya disyukuri. Dan ini transaksi rekomendasi WIM yang sebelum-sebelumnya untuk jangka pendeknya berkali-kali kita tektok ada cuan-cuan juga gitu. Jangka menengah sempat ada cuan dikit di sini terus kita buyback lagi. Anyway, thank you semuanya yang udah belajar bareng dengan Mtrade. Mtrade bukan berarti selalu cuan terus, tapi kita bisa membantu kamu untuk belajar lebih baik. Dan saran saya untuk kamu yang masih pemula, jangan langsung ke Mtrade. Saran saya kamu ke Mvestart dulu supaya kamu ngerti basic investasi jangka panjang dan trading. Tidak semua orang bisa tidak semua orang bisa trading saham, tapi semua orang bisa investasi saham kalau mau ngikutin caranya yang benar. Jadi saya punya kaos Mtrade, everyone can trade. Kayaknya saya harus ganti tulisannya, not everyone can trade, but everyone can invest. Jadi belajar aja di Mvestart besok hari Sabtu jam 10 pagi. URL-nya ada di mtrade.id/Mvestart. Bisa juga DM aku Mvestart, ketik nama, email, dan WhatsApp kamu. Nanti akan aku atau tim aku bantu balesin, kasih URL Mvestart-nya. Biar kamu nggak bingung juga mau ketik apa. Oke, mari kita cek PNLF. Pertanyaan dari Pak Teddy dan juga dari Ibu Juli. Ada pertanyaan tentang SIDO muncul. PNLF ini masih dalam masa akumulasi. Uptrendnya masih oke. Jadi ya, uptrendnya tapi slow banget. Belum yang uptrend cepat. Ntar aku ajarin di workshop Super Trader gimana taunya uptrend cepat dan uptrendnya nggak cepat. Dan ini masih sideways. Sabar dulu aja ya. Jadi sabar dulu aja. Potensi bisa nyusul PNBN nggak? PNBN sekarang masih lebih menarik daripada PNLF, dan PNBN saat ini masih masuk watchlist kita. PNLF selama dia nggak jatuh di bawah 290 atau 296 dia masih bisa kita watch. Terus selain itu kita akan bahas saham SIDO muncul. Tadi pertanyaan dari Ibu Yuli. Iya, Pak Teddy, terakhir aku di Bali nggak ketemu ya. Bener-bener di Balinya kemarin itu mager sih ya, jadi ya begitulah. Oke, kita lihat auto gimana. Bentar, SIDO muncul, wait and see dulu lah ya. Ini kalau buat investing sih masih oke aja, buat trading belum. Ini kita lihat auto, apa kabarnya auto? The sky, let the sky be the only limit. Mari kita lihat auto, semoga bisa sampai cepet hun. Mtrade masih ada. Auto hold yep. 93 sampai 97%, dikit lagi tembusin sampai 100%. Ya semoga bisa sampai 100% lah, biar kita juga bisa ada kinerja 3 digit. Jadi emas hampir 100% beberapa waktu yang lalu dulu emas kita dapat hampir 100%. Terus ada WIM nggak sampai 100, kayak 94%-an aja tadi. Dan ini auto sebentar lagi. Auto no pehun. Lama bisa no pehun. SIDO downtrend, wait and see dulu. Oke deh, besok kita bahas lebih lengkap. Everyone can trade if they learn. Sebenarnya masalahnya bukan cuma learn atau belajar aja. Kalau mau belajar itu sangat bagus sekali, dan Mtrade adalah teman belajar yang bagus, terutama untuk alumni workshop Super Trader. Aku perhatikan problemnya lebih ke permasalahan mental dan psikologis. Mental dan psikologis itu lebih jadi tantangan. Orang yang secara mental, secara psikologisnya dia tenang, bisa menerima hidupnya apa adanya, nggak buru-buru, itu bisa belajar dengan baik dan hasil investasi tradingnya lebih bagus. Mari kita lanjut untuk watchlistnya besok di morning briefing Mtrade jam 8.15 pagi. Mitokondria. Saya nanti googling apa itu mitokondria. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Salam profit. Kalau Cici nggak sempat ketemuan sama kokonya aja. Boleh. Miss udah nggak pernah bahas kripto lagi. Ntar lagi belum moodnya di situ. Nunggu mood dulu ya. Jangan lupa ya, Sabtu ya, buat kalian yang mau belajar investasi saham, langsung aja ke Mvestart. Daftarnya DM aku boleh, Mvestart, nama, email, WhatsApp, nanti akan dikasih tahu sama tim aku URL-nya di mana. Atau bisa langsung ke mtrade.id/Mvestart. Dadah. Thank you.